China menentang segala bentuk ancaman yang ditujukan kepada pemimpin baru Iran, Mujtaba Ali Khamenei. Hal ini disampaikan menyusul respons tidak menyenangkan dari Amerika Serikat dan Israel atas terpilihnya pemimpin baru Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan bahwa penunjukan putra Khamenei didasarkan pada konstitusi. Beijing pun menolak segala campur tangan Amerika Serikat dan Israel terhadap urusan dalam negeri Iran apapun alasannya. Jakun menambahkan bahwa kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah Iran harus dihormati. Sebagai informasi, Mojtaba Khamenei terpilih sebagai pemimpin Iran yang baru, menggantikan ayahnya Ali Khamenei yang tewas diserang Amerika Israel. Penunjukan Mojtaba Khamenei diumumkan pada Minggu 8 Maret waktu setempat oleh para ulama Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terang-terangan menyatakan tidak suka dengan sosok tersebut. Ia sebelumnya menyatakan niat untuk terlibat dalam pemilihan pemimpin Iran. Sementara itu, militer Israel memberikan respons yang lebih keras. Pihaknya mengatakan bahwa setiap pengganti Khamenei akan menjadi target pembunuhan. 我们注意到有关报道，这是一方基于本国宪法做出的决定。中方反对以任何借口干涉他国内政。伊朗的主权安全和领土完整应当得到尊重。中方呼吁立即停止军事行动，尽快重回对话谈判，避免紧张局势。 Presiden Prancis Emmanuel Macron mendarat dengan helikopter di kapal induk Charles de Gaulle pada Senin 9 Maret. Kapal itu sebelumnya dikirim ke Mediterania setelah Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Macron mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan pemerintah Siprus. Ia menyebut kehadiran Prancis dan sekutunya dalam rangka mempersiapkan misi pertahanan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Mereka akan mengawal kapal kontainer dan kapal tanker yang melewati perairan tersebut. Menurut Macron, langkah ini penting untuk kelancaran perdagangan internasional, khususnya gas dan minyak. Ditegaskan olehnya bahwa misi Selat Hormuz murni defensif dan akan dibentuk oleh negara-negara Eropa dan non-Eropa. Selain Perancis, Belanda juga berencana mengirim kapal perang ke Mediterania. Selama kunjungan itu, Macron juga menyinggung serangan drone terhadap pangkalan militer Inggris di Siprus. Ia menegaskan bahwa serangan terhadap wilayah Siprus merupakan serangan terhadap seluruh Eropa. Dugaan awal drone yang masuk ke Siprus berasal dari Iran. Namun, Kementerian Pertahanan Inggris belakangan mengungkap fakta sebaliknya. Australia akan mengerahkan pesawat pengintai ke Timur Tengah dan secara khusus mengirim rudal untuk Uni Emirat Arab. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Australia terhadap negara-negara Teluk dalam mempertahankan diri dari serangan Iran. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan bahwa negaranya bukanlah pihak yang berperan aktif dalam perang. Langkah untuk mengirim pesawat dan rudal murni bersifat defensif demi membela negara-negara Teluk. Adapun pesawat intai yang dikerahkan berjenis E-7A Whitetail buatan Boeing. Pesawat itu akan bertugas selama 4 minggu pertama untuk melindungi wilayah udara di atas negara-negara Teluk. Sementara rudal udara ke udara jarak menengah canggih akan diberikan kepada Uni Emirat Arab. Hal ini terjadi setelah Albanese melakukan percakapan via telepon dengan Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sebagai informasi, ada sekitar 115.000 warga Australia yang berada di Timur Tengah saat perang meletus antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Sebanyak 2.600 warga Australia kini telah kembali ke tanah air melalui penerbangan komersil. Sementara itu, Iran telah meminta maaf kepada negara-negara Teluk yang terdampak perang. Teheran menegaskan pihaknya hanya menargetkan situs militer Amerika Serikat sebagai pembalasan atas tewasnya pemimpin Ali Khamenei. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali memperingatkan Iran agar tidak mengambil langkah-langkah provokatif. Peringatan ini disampaikan setelah sistem pertahanan NATO mencegat rudal kedua menuju Turki yang diduga berasal dari Iran. Menurut Erdogan, serangan semacam ini berpotensi merusak hubungan persaudaraan Iran dengan Turki. Oleh karena itu, peringatan perlu disampaikan demi menghindari konflik. Erdogan juga telah berbincang via telepon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 9 Maret kemarin. Ia menegaskan bahwa pelanggaran wilayah udara Turki tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.
Ankara bakal mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk melindungi negara. Sementara itu, Pezeshkian mengatakan bahwa rudal-rudal yang memasuki wilayah Turki bukanlah buatan Iran. Ia berjanji akan melakukan penyelidikan menyeluruh atas kejadian tersebut. Adapun rudal pertama yang terdeteksi hendak menuju Turki dicegat pertahanan NATO di Mediterania pada 4 Maret lalu. Dugaan awal muncul bahwa serangan itu menargetkan pangkalan Incirlik yang menampung aset militer Amerika Serikat. Namun, hingga kini belum ada bukti yang jelas dari mana rudal itu berasal dan target serangannya. Gün aşırı yaptığı açıklamalarla F-16'larımız havadan erken ihbar ve tanker uçaklarımızla muhtemel tehditlere karşı hava sahamızı 7/24 gözlemliyoruz. Hava savunma harekat merkezlerimizin tamamı aynı esaslarla faaliyete geçmiş durumda. Gübre ve gübre ham madde tedariklerini zaten yapmıştık. Samimi uyarılarımıza rağmen Türkiye'nin dostluğunu zora sokacak son derece yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediyor. Milletimizin kalbinde ve zihninde derin yaralar açacak 1000 yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuza gölge düşürecek bir hesabın içine girilmemelidir. İhtiyaç halinde devreye alınacak. Şu an için sınır hattımızda herhangi bir sorun ya da hareketlilik yok. Sınır hattında, hudut kapılarında ve ilgili illerimizde önleyici tedbirlerimizi artırdık. Kurumlar arası iş bölümünü netleştirdik. Serangan rudal Iran pada Senin 9 Maret menghantam sejumlah lokasi di Israel, salah satunya di kota Or Yehuda hingga menewaskan 1 orang. Israel mengatakan bahwa rudal Iran menghantam hulu ledak klaster yang menyebarkan bom-bom kecil. Pecahan rudal itu kemudian jatuh dan meledak di dekat lokasi konstruksi di Or Yehuda. Selain menewaskan 1 orang, ledakan itu juga menyebabkan sejumlah orang terluka. Aparat keamanan langsung bergegas menuju lokasi kejadian untuk melakukan investigasi. Terlihat sejumlah fasilitas ambruk, tiang beton tergores dan kaca-kaca pecah. Israel mencatat hulu ledak klaster juga menghantam daerah lain seperti Holon, Yehud, dan Bat-Yam. Namun, korban tewas yang dilaporkan sejak perang dimulai hanya berkisar di angka belasan. Sementara Iran mengungkap lebih dari 1.300 orang tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Pemimpin Partai Buruh Inggris sekaligus pendiri organisasi FIFA Palestina, George Galloway, membuat klaim mengejutkan soal perang di Timur Tengah. Ia menyebut bahwa Israel menderita kerugian parah akibat serangan Iran, namun sengaja ditutupi. Galloway menyampaikan klaim itu dalam program Moods yang diunggah di kanal YouTube-nya pada Kamis 5 Maret. Ia secara terbuka menuding adanya sensor informasi besar-besaran oleh pemerintah Israel. Siapapun yang menyebarkan foto atau video kerusakan di Tel Aviv akan langsung diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Lebih lanjut, Galloway menuduh media-media barat telah tunduk pada sensor tersebut dan menolak menyiarkan rekaman kondisi di lapangan. Politikus yang memiliki istri berdarah Indonesia tersebut dengan berani menyatakan bahwa kondisi Tel Aviv saat ini sudah luluh lantak menyerupai jalur Gaza. Ia mengaku mendapatkan informasi tersebut secara langsung dari warga sipil di lokasi kejadian. Menurut Galloway, kehancuran itu terjadi lantaran sistem pertahanan udara Israel yang berada di atas Tel Aviv sudah tidak lagi beroperasi. Ia bahkan menyebut ada sekitar 50 rudal balistik yang menghantam Tel Aviv hanya dalam 1 malam.